Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu buat kita semuanya, dan salam kompeten buat semua rekan-rekanku sejawat. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang kapan sih jadwal UKOM, kemudian bagaimana sih cara membaca hasil TO atau tryout, kemudian hasil UKOM-nya nanti gitu. Oke, semoga semuanya nanti kompeten ya teman-teman, amin. Oke, kenapa sih aku sampai ngebahas ini di satu video gitu ya teman-teman, karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman dan aku bakalan ambil beberapa screenshot pertanyaannya dan yang cukup mewakili dari beberapa teman-teman yang menanyakan ya. Yang pertama dia yang nanyakan, untuk UKOM bidan ada nggak ya kak gitu. Nah berarti teman ini belum tahu ya jadwal-jadwal UKOM yang akan kita lakukan untuk tahun 2023 ini. Kemudian ada lagi yang nanya, tabel itu maksudnya apa ya kak? Kemudian dari mana lihat kompeten atau enggaknya V? Kemudian Kak lulus UKOM minimal berapa benar jawabnya gitu. Oke, kita bahas di video ini ya teman-teman. Nah jadi ini untuk jadwal uji kompetensi kebidanan yang akan kita lakukan di tahun 2023. Kurang lebihnya bakalan sama dengan teman-teman yang jurusan lain, hanya saja mungkin tanggalnya yang akan berbeda. Tapi untuk semua nakes itu akan dilakukan uji kompetensi itu sebanyak 3 periode selama di tahun 2023 dan 4 gelombang. Nah untuk periode pertama ada di bulan Maret, inilah yang akan kita lakukan di bulan Maret ini. Nah untuk yang profesi di mana akan dilaksanakan tanggal 4 sampai dengan 6 Maret. Nah aku kenanya di tanggal 5 nih. Kalau untuk D3 bidannya ini nanti bakalan ujian di tanggal 25 sampai dengan 27 Maret. Oke, kemudian untuk periode kedua akan dilaksanakan di bulan Juli dan bulan Agustus, dan yang terakhir itu periode 3 dilaksanakan di bulan Oktober. Jadi selama 1 tahun ini ada 3 periode, tapi ada 4 gelombang ya teman-teman. Jadi mumpung masih ada waktu untuk teman-teman yang akan UKOM di periode 2, periode 3 silahkan dipersiapkan dirinya baik-baik, dimanfaatkan waktunya semaksimal mungkin ya teman-teman. Semoga hasilnya nanti juga sangat maksimal. Oke. Nah, ini dia yang akan melakukan uji kompetensi pada tanggal 4 sampai dengan 6 Maret ini nanti. Ada 10 jurusan, aku mau bilang semangat buat kita semuanya teman-teman, semoga hasilnya nanti kompeten 100%. Dimana di sini ada D3 fisioterapi, D3 kesehatan gigi, D3 optometri, kemudian teknik gigi, teknologi elektromedis, D4 fisioterapi, D4 keperawatan anestesiologi, kemudian D4 teknologi rekayasa elektromedis, kemudian ada profesi bidan dan profesi nurse. Nah, udah sangat dekat ya teman-teman. Besok untuk hari pertama dan aku dapatnya di tanggal 5. Semangat buat kita semuanya. Semoga apa yang udah kita usahakan, kita persiapkan selama ini, nanti bisa kita tuai hasilnya, kita lihat hasilnya di tanggal 26 Maret. Semoga hasilnya kompeten semua, maksimal. Aku cukup percaya kalau Tuhan sebenarnya sudah mempersiapkan kita. Tuhan menggembleng kita dan mempercayakan kita, membekali kita supaya kita bisa di tanggal 4 sampai dengan 6 Maret ini. Bukan hanya karena instansi atau nilai semester satunya kita saja yang mendukung untuk ujian di periode pertama ini, tapi karena memang aku yakin ya Tuhan mengizinkan dan memampukan kita gitu ya teman-teman. So stay positif, ora et labora, tetap semangat, berdoa, berusaha ya teman-teman. Semoga kita nanti hasilnya semuanya 100% kompeten, amin. Semangat buat 10 jurusan ini yang akan berjuang di tanggal 4 sampai dengan 6 Maretnya. Aku yakin pasti bisa. Oke, jadi ini dia, aku bakalan contohkan cara pembacaannya untuk hasil TONAS kemarin ya teman-teman, atau tryout uji kompetensi nasional. Ini untuk mahasiswa profesi bidan, tapi untuk hasilnya itu nanti untuk nurse dan jurusan yang lain, hasilnya itu bakalan seperti ini juga. Kurang lebihnya membacanya pasti akan sama ya teman-teman. Jadi ini hasil untuk kebidanan yang profesi dari Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia atau AIPKIN. Nah, semuanya nanti keseluruhannya tampilannya seperti ini, karena mungkin di slide berikutnya bakalan ada yang terpotong-potong. Jadi secara utuhnya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lihat gimana sih cara bacanya gitu ya teman-teman. Gimana kita tahu kita kompeten apa enggak, karena memang di sini nggak ada ditulis kompeten atau tidak kompeten ya teman-teman. Berbeda dengan yang kita dulu gitu. Nah, aku sewaktu D3, aku adalah angkatan pertama di tahun 2014 itu yang melakukan uji kompetensi gitu. Jadi aku sebenarnya D3 itu first taker.
sekali ujian langsung lulus, jadi aku nggak menyandang gelar retaker ya teman-teman. Semoga di profesi ini juga nanti menjadi first taker. Kalau dulu itu kan hasilnya langsung kompeten, tidak kompeten gitu ya teman-teman. Kalau sekarang dia hasilnya kita harus membaca dari reratan nilainya. Kita harus bisa membaca supaya kita tahu sebenarnya kita kompeten apa enggak gitu ya teman-teman. Nah di sini kalau untuk kita perhatikan untuk tabel yang pertama dan yang kedua. Nah di sini ada seluruh peserta ujian. Nah, jumlah pesertanya di sini ada 2.855 ini dari semua instansi ya, teman-teman yang ikut kemarin itu, yang ikut TO. Ada juga yang nggak ikut, mungkin mereka ada berhalangan keuangan atau apa atau yang lainnya atau merasa sudah bisa gitu ya, teman-teman. Kemudian yang paling atas ini adalah targetnya kita, rata jawaban benar. Nah, paling atas ini adalah targetnya kita, rata jawaban benarnya kita harus sekitar 86,49 soal gitu. Anggap aja lah 87 soal ya teman-teman, karena nggak mungkin kita taruh jadi nggak ada soal 86,5 gitu ya teman-teman. Jadi kita bulatkan aja jadi 87 soal. Kemudian untuk persentase rata nilainya harus minimal ya, ini minimal 48,05%. Nah, ini target minimalnya, target minimal yang harus kita capai. Target minimal rata jawaban benarnya itu, ini kita bulatkan tadi, kita sepakat jadi 87, kemudian ini persentasenya kita taruh menjadi 48,05. Jadi ini yang akan kita bandingkan dengan nilainya kita yang di sini. Nah, ini adalah ini ada nama instansinya, kemudian nama mahasiswanya. Nah, ini atas nama namanya aku ya, teman-teman. Kemudian ada nomor registrasinya, kemudian ini jumlah jawaban benar. Nah, ini adalah pencapaiannya aku, teman-teman. Jumlah yang benar itu sebanyak 105 soal. Tadi kan rata jawabannya itu rata jawaban benar minimal 86,49 atau kita bulatkan tadi sepakat menjadi 87. Nah, jawaban benar saya adalah 105. Kemudian persentase nilai saya adalah 58,33. Nah, di mana presentasi rata minimal nilainya tadi di sini yang harus dicapai adalah 48,5. Berarti nilai saya, pencapaian saya lebih tinggi dari pencapaian minimal yang sudah ditargetkan dari pusat ya, teman-teman. So, cara menjawabnya, membacanya adalah bandingkan nilai, persentase nilai yang kita capai dengan persentase nilai rata. Nah, jika nilai persentase nilai kita lebih tinggi dari persentase nilai rata minimal, berarti hasilnya adalah kompeten. Nah, gitu dia bacanya ya, teman-teman. Harus lebih tinggi persentase nilai yang kita capai atau jumlah jawaban benar yang kita capai dibandingkan dengan rata nilai, persentase rata nilai yang ditaruh dari pusat ini. Jadi 58,33 lebih besar dari 48,05, berarti hasilnya kompeten. Hasilnya melampaui batas minimal yang sudah ditentukan dari pusat ya, teman-teman. Gitu dia cara bacanya. Kemudian nah di sini masih banyak lagi tabel-tabelnya di bawah gitu ya, teman-teman. Jadi tabel-tabelnya itu di bawah. Nah, ini dia. Lihat yang paling sudut ya, sudut yang ada di bawah jawaban benar gitu ya, teman-teman. Nah, itu ada 7/10. Berarti untuk yang pertama, soal tinjauan pertama, untuk poin yang pertama, etik legal dan keselamatan pasien, 7/10. Nah, jumlah soal tentang etik legal dan keselamatan pasien ada 10 soal, tapi yang bisa saya jawab benar adalah 7, berarti 7/10. Yang saya jawab benar itu 7 dari 10 soal. Kemudian ada soal komunikasi afektif, ada 11 soal, yang bisa saya jawab benar adalah 5 dari 11. Kemudian pengembangan diri, profesionalisme dan kepemimpinan ada 1 soal, dan yang saya jawab benar adalah 1 dari 1 soal itu. Nah, begitu selanjutnya untuk pembacaan berikutnya. Demikian juga untuk tinjauan kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7 gitu ya, teman-teman. Nah, untuk kognitif di sini 64/100. Nah, soal tentang kognitif di saya ada 100 soal, yang bisa saya jawab benar adalah 64. Nah, sebenarnya aku lebih suka sistemnya kayak gini sih, apalagi kemarin di TONAS itu, jadi kita bisa ngelihat kelemahan kita di mana gitu ya, teman-teman. Contohnya nih, aku dari dulu memang agak sulit ya di bayi baru lahir, dan aku kurang suka membacanya gitu ya, teman-teman. Maaf, jangan ditiru, karena
Aku yakin teman-teman juga punya pertanyaan, Kak, kalau kita menguasainya hanya di kehamilan, totonya kita dapat soal komunitas, gimana gitu ya teman-teman. Pasti kurang lebihnya seperti itulah. Kalau untuk di bayi baru lahir aku kurang, dan kebetulan aku memang di ruang VK, kita beda yang nangani bayi sama mamanya, ibunya gitu ya teman-teman. Nah contohnya seperti ini nih, bayi baru lahir saya benar 4 dari 13 kelemahan saya di sini. Jadi aku lebih suka hasil yang seperti ini. Kita bisa melihat kita kurangnya di mana, jadi kita bisa memperkuat untuk belajarnya di situ gitu ya teman-teman. Harapannya sih semoga aku nanti juga lebih tinggi dari ini hasilnya ya teman-teman. Semoga teman-teman semuanya juga nanti seperti itu gitu. Kemudian ini tadi udah jelas lah ya, ini jumlah jawaban benarnya yang sebelah kirinya dan jumlah soalnya yang sebelah kanannya, atau ini 7/10. 7 jawaban yang benar dari 10 soal gitu ya teman-teman. Gitu selanjutnya untuk ini pembacaannya. Kemudian selanjutnya, Kak, kalau untuk rata nilainya, target setiap orang itu sama atau enggak gitu ya teman-teman. Nah, dari yang saya lihat di tanggal periode 11 dan 12 Februari itu berbeda teman-teman. Nah, kalau untuk tanggal 11 Februari, mereka rata nilai minimal itu, persentasenya itu 49,03 dengan jawaban benar minimal 88,26. Nih berbeda pasti ya teman-teman. Lihat yang screenshot yang pertama dengan yang kedua. Nah, kemudian yang di tanggal 12 Februari ini dia rata nilai minimalnya dia 48,5 dengan rata jawaban benar 86,49. Nah, sekitar beda 2 soal gitulah ya teman-teman. Ini yang pertama 49,3%, kemudian yang di tanggal 12 yang kedua ini 48,5%. Jadi beda targetnya, beda ratanya ya teman-teman. Kemudian pertanyaan berikutnya pasti teman-teman juga ada yang nanya, Kak, sebenarnya soal yang hari pertama, sesi 1, sesi 2, sesi 3, 4 itu sebenarnya soalnya beda apa sama gitu ya teman-teman. Ini dia, beda tapi bisa aja sih memang dia satu kasus tapi mungkin beda yang ditanya gitu. Mungkin di paket 1 dia yang ditanya diagnosa, di paket 2 yang ditanya tindakan awal atau rencana asuhan, kemudian di paket 3 diagnosa potensial, di paket 4 itu mungkin yang ditanya pemeriksaan penunjang atau lanjutan gitu ya teman-teman. Jumlah soalnya berbeda-beda. Nah, ini untuk tabel yang paling atas ini tadi punya aku ya teman-teman. Lihat nih, kita lihat untuk yang pertama, untuk soal etik legal dan keselamatan pasien. Nah, soalnya aku ada 10 di sini dan yang bisa aku jawab itu ada 7. Kemudian ada teman yang lain, nah ini berdasarkan screenshotnya aku ya teman-teman, dia sama sekali nggak punya soal etik legal dan keselamatan pasien itu. Nah, ini 0/0. Beda ya teman-teman. Kemudian ada paket yang lain atau teman yang lain. Nah, di sini dia soal etik legal dan keselamatan pasien itu dia hanya punya 4 soal. Jadi dia jawabnya itu 3 dari 4. Benar 3 dari 4 soal. Kemudian ada lagi yang teman yang lain, ada yang 8 soal. Dia benar 4 dari 8 soal. Pasti udah berbeda dong ya teman-teman. Di aku sendiri, ini yang paling atas, aku dapatnya 10 soal nih tentang etik legal dan keselamatan pasien. Sementara ada yang nggak dapat, ada yang dapat 8, ada yang dapat 4. Gitu ya teman-teman. Kemudian komunikasi efektif. Nah, di aku sendiri ada 11. Kemudian teman yang lain ini ada 8, kemudian ada yang 5, ada yang 19. Nah, ini pun ada yang nggak dapat nih soal tentang pengembangan diri dan profesionalisme dan kepemimpinan. Aku dapat 1 soal dan benar 1 soal itu bisa aku jawab ya teman-teman. Kemudian yang kedua nih dia sama sekali nggak dapat tentang pengembangan diri, profesionalisme dan kepemimpinan. Yang ini dia ada 3 soal dan yang keempat ini dia ada 9 soal. Jadi sudah dipastikan setiap orang itu pasti berbeda-beda ya teman-teman. Dah pasti beda soalnya. Mungkin kasusnya bakalan sama tapi beda pertanyaan, beda apa yang ditanyakan di setiap paket itu gitu teman-teman. Kemudian kita lihat ke tinjauan kedua. Nah, di tinjauan pertama tadi tuh ya udah kita bahas, sudah terlihat nyata perbedaannya. Kemudian untuk tinjauan yang kedua. Nah, tinjauan yang kedua di sini punyanya aku. Nah, ini punya aku yang soal kognitif itu ada 100 soal dan aku bisa jawabnya itu 64 dari 100 soal. Kemudian ada teman yang lain atau paket yang lain di sesi yang lain gitu ya. Dia dapat soal kognitif itu ada 67.
Kemudian dia bisa menjawab 31 jawaban yang benar dari 67 soal. Kemudian teman di sesi lain atau paket yang lain atau orang lain, dia soal kognitifnya ada 96. Dia bisa menjawab 37 dari 96. Kemudian teman yang lain ada 94. Dia bisa menjawab 42 sampai 42 jawaban yang benar dari 94 soal. Nah, jelas terlihat bedanya ya teman-teman. Di aku sendiri ada 100 soal kognitif gitu. Yang lain ada 67, 96, 94 gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngelirik sebelah pun pasti udah nggak bisa karena kan dipantau ketat nih dari pusat gitu ya teman-teman. Dan yang pasti pertanyaannya juga bakalan berbeda gitu. Dan soalnya di kita nomor 1 di orang lain belum tentu kayak gitu juga soalnya gitu. Jadi jangan berharap ke orang lain gitu ya teman-teman. Untuk tinjauan pertama, kedua sudah kita bahas, kemudian untuk tinjauan selanjutnya juga pasti akan berbeda nanti jumlah soalnya, beda setiap orang. Nah ini dia ya teman-teman, untuk recallingnya, untuk reasoningnya pasti berbeda soalnya. Kemudian untuk soal pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, dan kelahiran gitu ya teman-teman. Nah oh iya, kemarin aku udah buat nih, ada videonya, jumlah soal UKM itu berdasarkan tinjauan gitu ya teman-teman, berdasarkan tinjauan pasti kurang lebihnya ya, kurang lebih ya teman-teman. Di situ aku juga bilang soal yang paling banyak itu adalah tentang kehamilan, persalinan dan kelahiran, kemudian nifas dan menyusui. Nah bener nih, di aku sendiri untuk soal kehamilan aja ada 45 soal, kemudian soal kelahiran ada 45 soal, dan nifas dan menyusui juga 27 soal. Jadi yang paling banyak itu adalah kehamilan, persalinan dan kelahiran, nifas dan menyusui gitu ya teman-teman. Kemarin juga aku udah sampaikan kira-kira gambarannya. Untuk soal prakonsepsi itu sendiri aku buat jumlah soal UKM berdasarkan tinjauannya itu sekitar 4-9 soal. Nah di sini aku dapat 9 soal ya untuk soal pranikah dan prakonsepsi. Itu gambaran kurang lebihnya sih ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat, boleh nanti dilihat videonya. Nanti aku taruh juga linknya di description ya teman-teman. Oke, nah di sini itu dibagi-bagi juga lagi nanti kasus yang normal, yang penyimpangan, kegawat daruratan gitu ya teman-teman, menentukan pengkajian, kemudian diagnosa masalah, perencanaan, implementasi, evaluasi gitu, semuanya di sini udah tertera ya. Oke, selanjutnya masih ada nggak ya? Oh iya tadi aku udah bilang ya. Mungkin yang aku bilang di A pertanyaannya mungkin kasusnya sama tapi beda pertanyaan gitu ya teman-teman. Maksudnya aku misalnya gini, misalnya nih ada kasus abortus ya teman-teman. Mungkin di aku yang ditanya itu diagnosa. Kemudian di teman yang dengan kasus yang sama tapi ke teman yang lain yang ditanyakannya itu adalah tindakan awal atau rencana asuhan mungkin. Kemudian ke teman yang lain lagi bisa jadi yang ditanya adalah diagnosa potensial dari abortus ini. Atau bahkan mungkin pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan lanjutan gitu ya teman-teman. Gitu maksud aku yang tadi. Kasusnya sama tapi beda pertanyaan gitu ya teman-teman. Contoh lainnya nih misalnya kasus ikterus pada bayi. Mungkin di aku yang ditanya diagnosanya, di teman yang lain mungkin ditanya derajat Kramernya, mungkin derajat 1, 2, 3, 4, atau di teman yang lain mungkin yang ditanya kadar bilirubinnya, kemudian atau di teman yang lain yang ditanya itu tata laksana gitu. Nah contoh lainnya nih misalnya diare pada anak. Nah mungkin di aku kasusnya itu tentang diare tanpa dehidrasi, yang lain mungkin kasusnya tentang diare ringan atau sedang, kemudian yang lain diare berat, atau mungkin yang ditanya itu penanganan diarenya. Jadi kita memang harus benar-benar menguasai nih, memahami misalnya tentang ikterus tadi nih, supaya kita bisa menjawab apapun yang ditanya, apapun pertanyaan yang kita dapat, kita harus sudah benar-benar menguasai. Jadi ketika yang ditanya ke kita diagnosanya atau derajat Kramernya atau kadar bilirubinnya, tata laksananya, kita sudah bisa ngejawab. Jadi harus benar-benar kita kuasai semuanya gitu ya teman-teman. Nggak harus banyak soal yang harus kita ingat, tapi kita kuasai aja materinya gitu teman-teman. Oke, semoga mudah dipahami ya teman-teman. Kemudian apa sih yang perlu kita persiapkan untuk hukum nanti supaya kita kompeten gitu saat ujian gitu ya teman-teman, saat uji kompetensinya gitu. Nah khususnya nih yang sudah sangat dekat, besok, lusa, atau besoknya lagi nih tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 yang akan hukum, jangan lupa bawa print bukti briefing. Nah itu di screenshot kemudian di print, khususnya yang nge-zoom ya teman-teman, ada yang daring ada yang online nih briefingnya. Nanti jangan lupa di print kemudian dibawa.
Jangan lupa juga KTP ada identitas lainnya. Kalau KTP-nya nggak nampak, bisa bawa SIM atau paspor atau yang lain. Tapi kalau memang ada KTP-nya, lebih memudahkan bawa KTP ya. Kemudian kartu ujiannya juga jangan lupa di print, kemudian bawa makanan atau minuman, kemudian alat sholat dan obat-obat yang diperlukan. Nah, barangkali ada mungkin ada yang dengan asma gitu ya, obat-obat hirupnya jangan lupa dibawa gitu ya teman-teman. Karena nanti kita di sana juga lama menunggu, jadi harus dipersiapkan juga nutrisinya, jangan sampai kekurangan asupan makanan sama minuman gitu ya, nggak ada tenaganya nanti karena 3 jam itu cukup oyong. Kemudian dijagalah kesehatannya karena ini sudah sangat dekat, jangan sampai stres lagi ya teman-teman, dijaga imunnya. Nggak usah terlalu diporsir kali belajarnya, udah cukup lah yang sudah kita pelajari itu ya teman-teman, rasanya tinggal menuangkan di saat uji kompetensi nanti. Kemudian jangan sampai telat. Nah, jangan sampai telat sampai ke lokasi karena untuk sesi 1 dan sesi 3 itu dimulai nanti jam 7 sudah masuk karantina jam 7 ya teman-teman, masuk karantina jam 7, 90 menit sebelum masuk ke ruang ujian sudah di karantina, jadi jam 7 sudah masuk karantina dan akan mulai ujian di jam 8.30, kemudian selesainya nanti di jam 11.30. Nah ini walaupun sudah selesai nanti di jam 11.30, masih akan tetap masuk karantina menunggu yang sesi 2 masuk ke ruangan. Jadi bagaimana caranya supaya yang sesi 1 nggak berpapasan dengan yang sesi 2 gitu ya. Jadi ada karantina. Jadi sebelum sesi 2 masuk ke ruangan pun nanti mereka akan karantina. Nah, sesi 2 dan sesi 4 itu nanti mulai ujiannya jam 13, tapi sudah masuk karantina dari jam 11.30. Nah, itu sih kurang lebihnya. Jadi dilihat waktunya. Kalau misalnya rumahnya jauh, ya misalnya kayak aku sekitar 30 menit atau 40 menit sampai, ya berangkatlah dari rumah jam 6 lewat gitu. Kalau nggak sempat sarapan, dibawa makanan sama minumannya. Nanti di ruang karantina masih bisa dimakan atau diminum gitu ya. Berdasarkan briefingnya tadi bisa sih bawa minuman, tapi yang transparan ya, jangan ada mereknya karena kita disorot kamera langsung dari pusat. Kemudian pengerjaannya dilihat waktunya teman-teman. Jangan karena ada satu soal yang susah, kita terlena untuk memikirkan satu soal yang susah itu aja. Boleh di skip, nanti ada pilihan ragu-ragu gitu ya teman-teman. Tapi usahakan ketika nanti sudah mau final tesnya itu semuanya kalau bisa berwarna hijau. Jangan ada yang dijawab dengan ragu-ragu ya, semuanya sudah pastilah jawabannya. Karena sebenarnya kalau kita pintar memanage waktu itu 180 menit untuk 180 soal sebenarnya bisa berlebih gitu. Karena aku untuk di TO NAS kemarin itu pun sebenarnya aku berlebih 30 menitan gitu. Aku udah pengen keluar tapi nggak dikasih pengawasnya. Sebenarnya aku udah pengen keluar karena mau dinas malam sih, tapi memang nggak dikasih sama pengawasnya. 10 menit terakhir pun belum bisa keluar gitu. Jadi lihat waktunya. Di komputer itu nanti ada waktunya sendiri ya teman-teman, terhitung mundur nanti waktunya. Disesuaikan aja dengan jumlah soal yang akan dikerjakan gitu. 180 menit untuk 180 soal. Jadi kita punya 180 menit atau 3 jam, 1 soal 1 menit gitu. Kemudian tinggalkan barang-barang berharga atau bawa yang penting aja. Jadi misalnya yang biasa pakai perhiasan nih, yang pakai jam-jam, nanti bisa ditinggalkan aja di rumah, bawa duit secukupnya gitu ya teman-teman. Atau nanti ditinggalkan di locker. Kemudian jaga ketertiban, ikuti aturan, jangan sampai nanti ketika kita sudah berjuang karena kita tidak mengikuti aturan atau ketertiban kita sampai gagal gitu ya. Itu aja sih kurang lebih. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa sambil berusaha. Doakan yang kita kerjakan yang kita doakan. Doakan yang kita usahakan yang kita doakan gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian sistem kita ini adalah sistem exit exam. Jadi kalau kita nggak lulus UKOM ini nggak bakalan ada yang namanya wisuda. Jadi exit exam ini adalah peraturan dari Permendikbud nomor 2 tahun 2020. Di mana sistem perhitungannya itu nanti 60% dari IPK. Nah, 60% ini berdasarkan nilainya kita dari sewaktu D4 atau S1. Sama ya, setara ya teman-teman. Aku sendiri tamatnya itu D4. Nah, seangkatan aku sekarang di profesi ini banyak yang S1. Cuma nanti kalau yang bidang pendidik itu ada matrikulasinya mereka. Jadi 60% dari nilai kita D4 atau S1-nya, kemudian 40% nanti dari nilai UKOM-nya kita. Nah, inilah sebagai salah satu syarat utama, syarat penting untuk kita memperoleh STR,
surat tanda registrasi bidan. Jadi inilah perjuangan kita. Goals-nya di profesi itu adalah lulus Ukom. Tapi jangan juga, bukan berarti karena goals-nya kita Ukom, semua laporan-laporan kasusnya nggak dikerjakan. Tetap harus dikerjakan karena ada nilainya juga ya teman-teman. Oke. Kayaknya ini sih terakhir aku mau bilang, semoga berhasil buat ujiannya kita semua. Tetap percaya sama diri kita. So, pastinya kita tadi sudah doakan, so kita harus tetap percaya diri. Kemudian yakin pasti kita bisa akan mencapai setiap tujuannya kita. Salam kompeten. Amin. Oke, segitu dulu. Mungkin kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ya teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel dan sudah tonton video sampai habis. Kalau suka boleh di like atau di share. Tetap semangat, salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita semuanya, salam kompeten, dijaga imunnya ya. Semoga hasilnya nanti 100% kompeten. See you on my next video, bye-bye.